Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rukun Jurnalis Channel. Oke, pada pagi hari yang cerah ini di PLN UP3 Bekasi dan bersama dengan sejumlah narasumber dari PLN. Siapa dia? Tara, ini dia. Hai. Hai guys. Oke guys, pada pagi hari ini langsung aja ya kita akan berbincang sejumlah materi yang ada di PLN dan salah satunya adalah berkaitan dengan promo. Nah, di sini saya sudah ada beberapa narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan PLN ya. Oke, langsung aja deh. Di sini ada Bu Evi Arum yang akan menjelaskan terkait dengan promo karena PLN ini ada beberapa promo yang sangat menarik. Nah, apa aja langsung aja yuk. Hai Bu Evi. Hai Mbak Sehat Mega, nih? Sehat Mbak. Gimana Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan promo di PLN. Nah, di PLN ini ada apa aja sih promonya yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat? Tentunya banyak banget sih Mbak. Oke. Kalau bicarain promo, PLN itu sangat mensupport perkembangan atau perjalanan kelistrikan yang ada di Indonesia ini lebih tepatnya. Apalagi yang kemarin ya, kita kan baru 1 bulan yang lalu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, HUT RI. 17 Agustus. Nah, dalam menyongsong kemerdekaan RI, PLN itu mensupport sekali bagi para warga negara untuk bisa menikmati listrik dengan harga yang menarik, Mbak Mega. Cukup membuat warga-warga ini bisa tergiur, warga atau pelanggan atau netizen sekalian yang ada di channel ini ya. Itu ada promo namanya nyalakan kemerdekaan. Wah, nyalakan kemerdekaan. Jadi selain kita nyalakan semangat kita di hari kemerdekaan, kita harus nyalakan listrik kita, Mbak Mega. Jangan sampai rumah kita padam ya. Karena kekurangan daya. Gitu. Itu dalam rangka HUT RI ya sebenarnya. Iya, Nah, itu untuk bisa mendapatkan promo tersebut tuh gimana nih caranya? Caranya gampang banget Mbak Mega. Sebenarnya program promo nyalakan kemerdekaan ini berlaku bagi seluruh pelanggan PLN yang sudah berlangganan sebelum Agustus Mbak Mega. Sebelum Agustus. Jadi sebelum Agustus, jika di rumah Mbak Mega nih mau ada tambah daya atau ngerasa kok daya saya kurang ya setelah beli peralatan listrik baru atau beli magicom baru, beli kompor baru, nah bisa mengikuti promo ini. Karena promo ini itu berlaku dari Agustus sampai 30 September. 30 September, oke. Berarti caranya tuh ini mungkin ya bisa lewat aplikasi kali ya? Betul sekali. Nah, sembari kita menikmati promo tersebut, kita bisa melalui aplikasinya PLN. Mungkin Mbak Mega sudah tahu belum aplikasinya PLN? Aplikasi PLN Mobile. Wah, ternyata benar. Netizen harusnya sudah tahu ya aplikasi PLN Mobile nih yang sering banget digebar-gebarkan atau kita promosikan bahwa melalui satu genggaman tangan kita bisa memproses apapun terkait listrik. Termasuk promo tadi ya. Betul sekali. Itu promo dia. tadi itu bisa dinikmati lewat PLN Mobile. Nah, jadi berarti tadi promo nyalakan kemerdekaan ini masih dalam rangka HUT RI. Betul. Dan hanya berlaku sampai 30 September besok. Betul. Wah, ini harus benar-benar dimanfaatkan banget nih ya guys ya. Nah, itu tadi hanya dengan membayar 170.845. 17.08.4. Wah, ya berarti sesuai dengan kemerdekaan juga ya. Oke deh, itu dia. Nah, selain dengan promo nyalakan kemerdekaan, kira-kira ada promo lain apa sih? Ada lagi Mbak Mega. PLN itu nggak tanggung-tanggung memberikan promosi-promosi yang menarik, promo-promo tambah daya yang menarik. Selain nyalakan kemerdekaan, ada juga namanya nyaman kompor induksi. Kompor induksi. Mbak Mega di rumahnya udah pakai kompor induksi belum? Belum sih. Aduh. Ya semoga aja dari sini bisa dapat kompor induksi nih guys. Tenang Mbak Mega. Nanti saya ajarin gimana sih menggunakan kompor induksi yang baik. Siap. Wah, ini kita minum dulu nih kayaknya nih. Mbak Mega repot sekali bukan buat kita. Thank you ya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut nih ke tadi promo nyaman kompor induksi. Gimana? Nah, nyaman kompor induksi ini promonya masih berlaku Mbak Mega sampai sekarang dan sampai akhir tahun ini. Karena promo nyaman kompor induksi ini diperuntukkan bagi pelanggan yang sudah membeli kompor induksi. Nah, Mbak Mega nih harus buru-buru nih. Harus buru-buru punya. Iya dong. Jangan sampai kalah sama elektrician yang lain. Siap. Belinya di mana sih? Bisa di Tokopedia atau toko-toko offline yang sudah bekerja sama kami. Gitu. Jadi di unit-unit PLN itu ya elektrician itu sudah bekerja sama dengan Tokopedia
dan toko-toko offline lainnya. Kalau pengen tahu di mana sih gitu, bisa berkunjung atau mendatangi kantor PLN terdekat dan menanyakan toko apa yang sudah bekerja sama. Oh, gitu. itu Nanti beli kompor induksi di situ dapat kupon Mbak Mega. wah, buat kupon. tambah daya. Oh, kupon tambah daya. Nah, itu Betul. tambah dayanya itu maksudnya gimana nih? Jadi sama kayak nyalakan kemerdekaan tadi. Oke. Kalau nyalakan kemerdekaan promonya nilai rupiahnya 17.085. Nah, kalau melalui nyaman kompor induksi itu promonya lebih kecil lagi. 150.000 saja. Jadi dengan 150.000 itu kita bisa tambah daya itu. Betul sekali. Itu menarik dayanya menarik sekali ya. Iya. Mbak Mega misalnya rumahnya 1.300. Aduh, kayaknya setelah beli kompor induksi atau motor listrik kita butuh daya 3.500. Lebih nih, iya, butuh lebih daya nih. Dengan dari membeli kompor tadi, Mbak Mega dapat kupon yang bisa di-redeem di Oke. PLN Mobile. Lagi-lagi, untuk proses tambah dayanya itu harus menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oke. Nanti kuponnya, kode kuponnya di-redeem di sana, nanti otomatis rupiahnya akan berubah ke 150. Wah, berarti sebenarnya udah murah, gampang lagi ya. Lewat Praktis. aplikasi gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita datang-datang ke kantor PLN buat tambah daya itu nggak perlu. Tuh. Sekarang mah nggak perlu Repot-repot lah ya. Mbak. Udah hanya satu genggaman sebenarnya. Iya, Dan promonya ini juga sangat penting banget nih ya. Promo tadi nyalakan kemerdekaan dan nyaman kompor induksi. Wah, kayaknya abis dari sini langsung beli kompor Harus induksi dong, kali ya. teman-temannya diajakin dong. Oke, siap, itu dia tadi promo yang ada di PLN. Nah, aku mau kepo dong, kira-kira harga kompor induksi itu berapa sih? Apa mahal, apa mungkin terjangkau bagi pelanggan ya, termasuk saya juga nih. Nah, ini kayaknya Mbak Mega udah mulai tertarik Iya. nih sama kompor induksi gitu. Nah, harga kompor induksi itu yang biasa kami pakai ya Mbak ya. Teman-teman PLN itu rata-rata semuanya udah beralih nih di rumahnya pakai kompor induksi. Makanya Electrizen, Mbak Mega dan teman-teman semua, para pendengar atau penikmat podcast hari ini itu bisa melakukan pembelian kompor induksi murah kok Mbak Mega, nggak mahal. Itu range-nya sekitar 500 sampai 1 juta. Itu untuk satu tungku. Oke. Dan untuk 2 tungku itu harganya kisaran 2 jutaan lah. Gitu. Berarti sebenarnya 500.000 udah bisa Ya, dapat Allah, ya. kompor induksi, ditambah lagi promo. Wah, kayaknya harus beli beneran nih ya. Iya dong. Apa nanti ada hadiah nih dari PLN nih ya? Spesial buat Mbak Mega. Ayo minum dulu kali ya, nih udah aus-aus nih guys. Makasih boleh. loh. Minum dulu guys. Oke, sip. Lanjut nih ya, kita tadi sudah dapat informasi terkait dengan promo-promo yang ada di PLN. Nah, ini lanjut ke masalah yang termasuk vital nih ya, terkait dengan kelistrikan, keamanan terutama ya, keamanan nih. Mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Cindy dan Mas Dani nih, udah ada nih yang akan menjelaskan tentang terkait dengan keamanan kelistrikan. Nah, ini buat Mbak Cindy ya. Aku mau nanya dong terkait dengan keamanan ini. Kalau untuk keamanan kelistrikan di dalam rumah nih, seperti apa nih? Karena kan kita banyak menemukan kendala-kendala atau trouble-trouble kelistrikan di dalam rumah. Ini seperti apa? Nah, begini teman-teman rujuk sekalian ya, kalau misalkan kita untuk pemeliharaan atau keamanan yang ada di rumah itu sendiri, yaitu yang pertama pastikan peralatan listrik kita di rumah kita itu jauh dari jangkauan air. Jadi dipastikan kembali nih Mbak, kalau misalkan di rumah itu stop kontak diusahakan tidak berdekatan dengan wastafel ataupun dekat dengan yang berbau dengan air. Terus kan kita tahu sendiri ya bahwa air itu adalah sumber konduktor yang baik pada saat kita terdekat dengan listrik gitu. Jadi itu adalah sumber konduktor, diusahakan untuk peralatan listrik kita aman, tidak ada jangkauan dari air. Terus yang kedua yaitu kita harus dari itu stop kontak. Nah, stop kontak kalau misalkan di rumah kita ada anak-anak, diusahakan nih stop kontaknya itu harus tertutup. Nah gitu, terus juga ada peralatan listrik kita yang rusak nih Mbak, diusahakan tidak mengotak-atik sendiri di rumah. Jadi harus diserahkan kepada ahlinya nih. Siap. Untuk yang peralatan listrik yang rusak gitu, karena itu bisa menyebabkan kita tersengat dan mengakibatkan juga itu kebakaran. Itu salah satu faktor
kelistrikan ya, keamanan gitu kan. Oke, berarti intinya mah jangan sampai dekat dengan air dan terutama jangkauan anak-anak. Oke, itu untuk yang di luar di dalam rumah ya. Nah, ini gimana nih untuk Mas Dani ya, mungkin yang bisa dibantu menjelaskan terkait dengan keamanan kelistrikan di luar rumah nih, karena kan kita juga banyak tahu ya beberapa trouble itu misalkan datang dari pohon atau gardu-gardu atau yang listrik, ini seperti apa nih? Betul. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mega. Pada kawan-kawan rujuk semua, untuk keselamatan ketenaga listrikan khususnya untuk di luar ya, di luar rumah itu sangat banyak ya kawan-kawan rujuk sama elektrizen. Untuk di luar rumah itu mulai dari anak kecil dulu ya. Dari anak kecil itu bermain layang-layang. Nah, pastikan anak-anak kita semua untuk bermain layang-layang tuh jauh dari jaringan listrik. Karena apa? Karena kalau kita bermain, anak-anak kita biarkan bermain di dekat jaringan listrik akan membahayakan anak-anak itu semua. Karena dapat tersengat listrik dan juga merugikan masyarakat sekitar karena listrik bisa padam. Begitu. Terus selain itu untuk keselamatan ketenaga listrikan yaitu kegiatan yang mendekati jaringan listrik, khususnya tegangan tinggi 20 kV yang kabel 3 itu yang di atas tiang itu kan. Itu di Bekasi aja sendiri ada beberapa wilayah di Bekasi itu yang kegiatan pembangunan 2 lantai ruko maupun apa itu ya yang dekat jaringan listrik itu sangat membahayakan karena ada beberapa kejadian di Bekasi juga. Pekerja ya, tukang bangunannya itu sampai tersengat listrik. Nah, untuk mengatasi itu semua kita dari PLN Bekasi umumnya melakukan edukasi kepada masyarakat semua, khususnya untuk di Bekasi agar berhati-hati untuk kegiatan mendekati jaringan listrik tegangan tinggi. Nah, di situ kita memberikan sosialisasi, edukasi, dan apabila memang mengharuskan untuk padam, silahkan untuk kawan-kawan rujuk semua, untuk elektrizen, untuk berkomunikasi kepada kita PLN Bekasi untuk pengamanannya, begitu. Oke, berarti sebenarnya tuh main layang-layang tuh berbahaya ternyata ya. Kalau kena kabelnya kali ya, kalau untuk nyangkut-nyangkut gitu ya. Berarti salah satunya tuh untuk menjaga keamanan kelistrikan di luar ya, di luar ruangan itu jangan main layang-layang. Ya main layang sembarangan guys. Nah, ini kan juga berkaitan dengan faktor cuaca ya, faktor cuaca. Entah itu sekarang kita sudah memasuki musim penghujan ya kan, atau musim panas juga sekalipun, kan ada tuh padam-padam listrik. Nah, ini bisa jelaskan nggak sih sebenarnya emang faktor cuaca atau ada faktor lain yang berkaitan dengan cuaca juga untuk terkait dengan keamanan kelistrikan? Saya boleh? Boleh. Untuk musim sekarang kan udah masuk musim penghujan ya. Bulan September sampai November menurut BMKG, dan puncaknya di bulan Desember 2022 sampai Januari 2023. Nah, untuk kejadian padam listrik ya, untuk di Bekasi sendiri itu sudah jarang sih ya, tapi ada di sebagian daerah yang mungkin banyak pohon. Nah, banyak pohon itu kejadian yang terjadi yaitu angin biasanya kalau waktu hujan tuh anginnya besar. Terus karena kondisinya hujan kan, jadi kan air itu merupakan penghantar juga, penghantar listrik yang bagus. Jadi apabila ada pohon yang menyentuh jaringan SUTM kita sebagai suplai energi listrik ke kawan-kawan semua bisa terganggu. Jadi ini untuk menginformasikan kepada kawan-kawan rujuk dan elektrizen semua, apabila melihat pohon yang mendekati jaringan listrik, nah silahkan dikomunikasikan ke PLN terdekat agar dilakukan pengamanan. Dan kalau kita untuk mengamankan sendiri ya, itu perlu perlu ahlinya. Takutnya nanti waktu penebangan pohon dekat jaringan listrik, nah menimpa jaringan SUTM itu sendiri. Jadi silahkan menghubungi ke PLN terdekat. Jadi kalau untuk tugas motong-motong pohon-pohon besar atau ranting-ranting pohon yang berpotensi untuk mengganggu jaringan itu bisa langsung di PLN? Bisa. Di PLN sendiri ada timnya, tim ROW, right of way. Nah, di situ tim tersebut menjaga kualitas kehandalan jaringan listrik dengan menebang pohon-pohon yang dekat jaringan listrik yang berpotensi gangguan atau padam listrik itu sendiri. Nah, Mbak Evi tadi kan sudah dijelaskan beberapa promo ya, salah satunya nyalakan kemerdekaan dan
nyaman, kompor induksi. Jadi kira-kira masih ada lagi apa memang hanya 2 promo itu aja sih? Oke, tenang Mbak Mega. Di PLN ada promo lain selain 2 promo tersebut. Tadi yang pertama sudah dijelaskan ya, nyalakan kemerdekaan. Yang kedua nyaman kompor induksi, dan yang ketiga ini yang biasa kita gunakan setiap hari yang kita nggak bisa lepas. Apa Mbak Mega? Internet. Wah, betul Betul itu kan ada ya? promo. Kita setiap hari itu pasti membutuhkan internet, Iya dong, baik pasti untuk itu. bekerja maupun bersosialisasi. Nah, di PLN sendiri itu juga ada promo internet, promo pasang internet, di mana untuk pemasangan internet ini dilakukan oleh anak perusahaan PLN yang namanya Icon Plus. Gimana promonya? Dilihat di belakang Mbak Mega. Ini sudah saya siapin ini promo dari Iconet per bulan hanya 135.000 aja. Gratis install unlimited. Dimana untuk install dari internet Iconet ini nggak perlu pasang tiang lagi. Jadi nggak kayak tetangga sebelah yang harus pasang tiang, karena ini sudah bisa menggunakan tiangnya PLN. Karena kan satu kesatuan ya sama PLN. Jadi nggak perlu gali-gali lagi untuk pasang tiang dengan harga yang cukup bersaing, 135.000 up to 100 Mbps. Jadi untuk informasi yang lebih lengkap seperti tadi Mbak Mega, semua bisa diakses di PLN Mobile. Oke, berarti itu dia tadi ya Mas, beberapa faktor di luar terkait dengan adanya gangguan kelistrikan. Berarti ini notif juga nih buat bapak-bapak di rumah, mungkin ya kalau ada pohon dekat jaringan jangan juga tebang sembarangan gitu kan ya. Betul. Oke deh, nah ini kan tadi udah dijelaskan secara teknis ya untuk pengamanan jaringan listrik di luar dan dalam. Nah tapi mungkin ada nih imbauan kepada warga masyarakat khususnya ya terkait dengan bagaimana untuk menghindari potensi-potensi dari kecelakaan atau bahaya kelistrikan. Nah mungkin juga gimana nih caranya untuk bisa mendapatkan pelayanan gangguan kelistrikan di dalam ataupun di luar rumah, ini bisa dijelaskan nih oleh Mbak Cindy mungkin. Mungkin terima kasih ya Mbak Mega untuk mendapatkan pelayanan sendiri tentang keselamatan tenaga listrikan. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan semua yang sedang membangun, terus sedang memasang antena mungkin, terus juga reklame, terus juga pohon yang mendekati jaringan PLN, bisa langsung menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Dan jadi di situ teman-teman semua bisa berkeluh kesah terkait dengan ketenaga listrikan, baik itu jaringan yang mengganggu ataukah pohon yang mengganggu. Terus juga kita ada ini Mbak, jadi kita lapor nih semuanya di PLN. Jadi dalam satu genggaman semua urusan kelistrikan, baik itu promo, baik itu masalah ketenaga listrikan, semua ada di dalam satu genggam, yaitu di aplikasi PLN Mobile. Wah, berarti udah nggak usah repot-repot lagi ya kita kalau ada apa-apa mau nebang pohon pun nggak usah jauh-jauh ke kantor PLN, jadi tinggal PLN Mobile aja nih. Ya kan? Itu ada ini nggak sih kayak chat aktif gitu nggak sih? Kalau misalkan chat aktif itu ada ya. Kalau misalkan jadi teman-teman semua buka dulu aplikasi PLN Mobile-nya, di situ masukin ID pelanggan yang teman-teman sesuai dengan kondisi rumah di rumahnya. Terus juga di situ teman-teman melakukan klik itu logo pengaduan. Nah, di situ ada keluhan dan gangguan. Nah, di situ teman-teman bisa nih masukin keluhan apa atau gangguan apa yang dialami oleh di rumah teman-teman semua. Apakah gangguannya padam satu rumah, ataukah padam meluas, ataukah keluhannya hanya nanyain berapa sih KWH saya, berapa sih tagihan listrik saya, ataukah ini bisa nggak sih rumah saya nih dekat sama pohon nih, minta tolong dong dipangkas, itu juga bisa. Jadi semua keluhan dan semua unek-unek yang ada di elektrisme semua itu bisa tersalurkan melalui aplikasi PLN Mobile. Berarti PLN Mobile ini dia beneran interaksi aktif ya melalui PLN Mobile. Jadi nggak cuma kita tolong dong PLN ini begitu rumah saya padam listrik gitu. Cuman nggak ada respon gitu. Cuman kayak cuma masuk ke sistem doang gitu. Berarti kita juga bisa interaksi langsung ya? Bisa berinteraksi langsung. Jadi kadang kalau misalkan kita sudah menghubungi nih PLN Mobile, kita nanti di callback nih sama operator yang bertugas pada saat itu. Wah, berarti fast respon juga nih. Wah, berarti untuk teman-teman rujuk jangan lupa juga untuk download aplikasi mobile ya kan, biar semakin mudah. Tadi jangan lupa beli kompor induksinya juga ya kan, dan untuk memperhatikan gangguan-gangguan kelistrikan di dalam maupun di luar rumah, dan juga aplikasi PLN Mobile harus di-download, diunduh ya kan ya.
Oke deh, itu tadi mungkin penjelasan yang amat sangat informatif ya, terutama untuk kawan-kawan rujuk dan masyarakat semuanya terkait dengan kelistrikan. Tadi juga udah ada promo ya kan, entah itu promo nyalakan kemerdekaan dan nyaman kompor induksi, dan juga ada teknis juga terkait dengan keamanan kelistrikan. Wah, itu benar-benar bermanfaat sekali ya nih buat teman-teman rujuk dan masyarakat. Mungkin kita bisa minum lagi dulu yuk. Boleh. Iya, kita minum lagi. Serak nih. Oke. Oke guys, mungkin itu aja ya informasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini terkait dengan kelistrikan. Informasi ini dari PLN UP3 Bekasi. Dan untuk saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih untuk narasumber Mas Dani, Mbak Cindy, dan Bu Evi terkait dengan informasi ya dari kelistrikan di PLN UP3 Bekasi. Ini amat sangat membantu sekali ya nggak teman-teman rujuk. So, jangan lupa untuk di-follow, di-subscribe, di-like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rukun Jurnalis Channel. So, Mega Puspita undur diri bersama dengan narasumber-narasumber, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.